Baik Kang Rizal, tadi kita sudah coba apa yang disampaikan untuk kolaborasi ya antara identitas IKA dengan university, itu juga terlibat kemarin juga dengan adanya proses kegiatan transformasi atau grand launching ya bulan kemarin dan 2 Juli mungkin nanti grand launching untuk university-nya. Juga untuk kemahasiswaan pun kita melibatkan kemarin kerjasama juga mengenai vaksinasi dan teman-teman BEM yang pelaksanaannya dan kita membantu semua support untuk masalah pembiayaan dan kegiatan atau fasilitas lainnya. Masalahnya teman-teman BEM sendiri ini yang disampaikan kepada kita, mereka terbentur juga ketika ada kegiatan seperti kemarin. Ketika kita mengadakan vaksinasi dan kita kerjasama waktunya tidak bisa lewat tanggal tersebut, mereka lagi UTS. Nah, lagi UTS, jadi emang untuk mensinkronkan waktu pada akademik kita berupaya untuk menyatukan dan untuk kegiatan lainnya pun kemarin insya Allah ke depan ini ada beberapa agenda dengan teman-teman BEM karena BEM dan BPM sendiri UKM ini kemarin baru dilantik hari Sabtu kemarin. Nah, kira-kira yang disampaikan tadi bagus sekali ya, bahwa untuk pelaksanaan itu melibatkan mereka. Nah, hanya saja mungkin permasalahannya begini, ini untuk mensinkronkan ruang dan waktunya. Nah, ini mungkin biar efektif seperti apa? Ya kalau untuk mensinkron kita kan juga kan mengajak, dari awal kita udah mengajak. Kalau memang ada program dari masing-masing bidang di kepengurusan IKA, ini kaitannya seperti mana? Contoh, DPP IKA Ikopin melalui koridor seni budayanya mengadakan pasang ini. Ini kan seni budaya, tentu kita joinkan kepada UKM Sanggar Seni, karena itu menyentuh. Jadi keterlibatan seperti itulah, kemudian biarlah kapan ini yang cocok kita laksanakan. Ini program udah ada. Jadi kita kan saya lihat munculnya gagasan, ide, langsung menetapkan DPP KKP. Tapi tidak melibatkan sivitas akademis. Sebuah ide bagus ini sebelum diluncurkan tanggal mainnya, tentu kita harus diskusi dulu. IKA Ikopin berencana melaksanakan pasang giri. Nah, tentu kita mau libatkan kapan ini dilaksanakan, apakah ada berbenturan dengan kegiatan kampus, karena ini kegiatan ini dilaksanakan di kampus. Kemudian koordinasi kepada tenaga-tenaga muda seperti orang mahasiswa-mahasiswa yang aktif di Sanggar Seni. Ini adalah kegiatan bagus yang bisa kita laksanakan. IKA akan mensupport kegiatan ini. Nah, silakan ada sebagai pelaksana, seharusnya seperti itu. Nah, ini bingungnya sekarang ini. Kita senior dengan waktu yang terbatas mengurus IKA melaksanakan kegiatan berbentuk kepanitiaan, waktunya juga terbatas, ada kesibukan sehingga sering terjadi miskomunikasi, masalah kehadiran, masalah rapat-rapat juga kadang-kadang mereka terbentur. Nah, inilah seharusnya kita sifatnya mengayomi. Jadi guna kita melaksanakan untuk kepentingan kampus, untuk mengaktifkan adik-adik yang ada UKM yang di kampus, sinergis. Oke, saya potong sebentar sedikit. Ini kita sudah coba lakukan seperti seni budaya. Mungkin ketika eranya kita bahwa Sanggar Seni 12 Juli ini banyak sekali kegiatannya. Nah, itu dari apa musik dan sebagainya. Tapi perlu diketahui bahwa sekarang ini lebih concern ke teater. Nah, dulu kita ada musik, tadi lihat. Nah, seperti apa nih Kang? Jadi kalau ini kan sebuah, berarti kan kita kan jangan kita ajak panggil pengurus-pengurus dari UKM itu. Atau contoh sekarang yang berhubungan dengan Sanggar Seni. Kita tawarkan. Kalau memang mereka tidak mau, kita ngapain ngemaksain? Sementara tenaga-tenaga yang kita ini kan itu UKM tuh. Nah, kita berikan, ini ada kegiatan rencana IKA Ikopin seperti ini. Kalian tinggal melaksanakan aja. Mungkin mau.
kalau kita belum menawarkan, sementara kita DPP udah menyiapkan, udah publikasi, sementara bagaimana teknis di bawahnya ini menjadikan jalan. Jangan kita melakukan kegiatan nanti berbenturan semacam-macam tandingan dari UKM-UKM yang ada di Universitas Akademis. Ini perlu kita ini kan. Kalau kita ini sementara kita ini adalah boleh dikatakan posisi kita ini kan orang luar yang udah lepas. Sekarang kita berdiri di dalam suatu kumpulan yang punya ini kan kampus, yayasan, kan milik dari para mahasiswa. Kalau kita kan tidak milik kita kan hanya bukti kita pernah dibesarkan di IKOPIN, maka kita berpartisipasi untuk membuat kegiatan dengan kumpulan yang kita miliki. Nah, kan itu. Jadi kita bukan raja di kampus ini. Ya raja itu adalah mahasiswa. Kita ini adalah orang yang peduli karena kita merasa pernah dibesarkan. Gara-gara dibesarkan di sini banyak yang sukses alumni. Jadi untuk kembali untuk berpartisipasi ke kampus. Nah, alhamdulillah tentu kita sinergiskan komunikasi yang efektif dengan adik-adik mahasiswa, UKM-UKM yang ada dan juga pihak yayasan maupun rektorat. Gitu. Jadi kalau kita udah ini kan jangan kita kelihatan kita launching kita mau ada kegiatan ini tapi tidak melibatkan. Nah ini menjadi benturan yang sangat besar. Kalau kampus tidak mengizinkan kita mau apa? Nah ini kan kembalikan. Nah, ini. Ya, betul sekali Pak yang disampaikan dari Kang Rusida. Itu pun sempat kita waktu melakukan vaksinasi. Karena kita tidak mempunyai akademik masing-masing dan mensinkronisasikannya. Ini BEM juga waktu itu ada rencana juga vaksinasi. Contohnya ya. Dengan dinas kesehatan Jawa Barat. Kita pun ada dengan Poljabar karena tadi kita bangun komunikasi akhirnya mereka bersatu. Jadi dengan adanya kegiatan yang sama ya, tapi tidak menghasilkan output yang baik. Ya. Untuk selanjutnya kira-kira untuk menghidupkan kembali UKM-UKM yang ada ya dulu hidup seperti bela diri dan macam-macam. Itu gimana? Ini sekarang ini kepedulian alumni memberikan wejangan ekstrakurikuler kepada adik-adik yang aktif sebagai mahasiswa, kemudian minat bakat dia itu ada di UKM-UKM, itu kita bangkitkan. Dan kita salah satu kampus bisa diminati oleh para pelajar, oleh masyarakat, tentu keaktifan dari UKM-UKM yang ada. Dia mungkin, datang, kampusnya bagus. Contoh silatnya aktif, sanggar seninya aktif, basketnya aktif. Semua lini hobi yang dimiliki oleh calon-calon mahasiswa itu tersalurkan. Nah sekarang bagaimana ekstrakurikuler turun ke bawah, memacu semangat para mahasiswa untuk mengaktifkan UKM untuk membuat kegiatan-kegiatan. Nah kita ini setelah ini kita tuh mahasiswa itu kebingungan. Nah disinilah peran IKA mencarikan donasi, donatur, sponsorship untuk kegiatan-kegiatan yang bisa jadi sehingga kerjasamanya jelas. Nah, kenapa adik-adik mahasiswa, contohlah kita dulu melaksanakan kegiatan seminar, kita kan kebingungan di dana, kemana mencari dana. Tetapi ketika kita ini dia udah punya alumni yang banyak yang sukses dan turun, nah kita ketika adakanlah kegiatan di UKM itu, mari IKA IKOPIN akan mencoba mencarikan jalan keluarnya melalui sponsorship atau mungkin donasi dari alumni-alumni yang sukses untuk bisa berbagi untuk menghidupkan kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Nah, jadi kampus ini akan berdaya guna apabila ada kegiatan-kegiatan penunjang yang dilihat oleh masyarakat calon-calon mahasiswa. Wah, saya berminat di situ kuliah itu, selain saya kuliah, bakat dan minat saya juga ada di situ. UKM-nya masjidnya aktif, DKM-nya aktif, sepak bolanya aktif. Pokoknya orang kan yang pertama saya aja masuk IKOPIN karena dulu ada IFC, ada sepak bola. Jadi sedikit tadi kalau menyinggung IFC, kemarin datang pengurusan IFC, satunya dia juga menyampaikan bahwa budget untuk maintenance pemeliharaan lapang juga dia hanya mengandalkan dari sewa
lapang, di mana sewa lapang itu sekali main itu di 350.000 lah ya. Nah, artinya untuk membiayai maintenance lapang, juga tiang dan sebagainya, mereka menyampaikan juga kali ini, ini seperti apa, mereka ingin mengadakan turnamen, dan dulu katanya mereka menyampaikan bahwa standar lapang Ikopin itu benar-benar standar bagus, itu kan ya, dan itu terbentuk di tahun 83. Hanya saja sejarahnya itu mereka terputus dan ingin bagaimana mereka membuat story. Satu itu, yang kedua mereka bagaimana untuk ada pembiayaan maintenance lapangan yang cukup ya. Selama ini mereka pun terkendala. Seperti itu, Kak. Ya sebenarnya kalian nanti ini juga berbicara kami juga dengan Pak Dirti. Sebenarnya sekarang itu Ikopin sendiri kita kan juga harus turun tanya minat dan bakat mahasiswa yang ada itu gimana. Jangan salah, contoh di sepak bola aja itu banyak pemain sepak bola itu bertebaran di Ikopin ini. Tetapi karena tidak ada yang mengayomi, karena UKM ini udah banyak mati suri. Nah inilah tugas kita. Ya seperti Kang Entis contohnya ketua, dia kan aktivis kampus dulu. Hidupnya organisasi hidupnya kampus itu kan dari UKM-UKM yang ada itu. Nah kalau ini bisa kita ikat di seluruh pengurus ini bisa menghidupkan UKM, kemudian tentu kita balik kepada sarana dan prasarana itu tentu kita ibaratnya sambil berjalan. Tetapi bagaimana dulu ada di mahasiswa itu ikut terlibat, dia mau pelatihan, dia mau mengapresiasikan bakat dia di bidangnya masing-masing itu. Sehingga kita juga memberikan arahan dulu penggambaran ini kegiatan yang aktif. Kita pernah pergi main kemana liga ikut apa semuanya. Seperti bola keranjang juga dulu kan. Sekarang ini yang kita contohkan. Kenapa? Sekarang tinggal mencari orang-orang yang serius untuk bisa dibina mengembangkan UKM yang ada di oleh kegiatan mahasiswa yang ada di kampus kita ini. Ya, betul. Karena informasi terakhir bahwa kegiatan UKM itu dulu zaman kita 80-an, itu kurang lebih ada di atas 30. Nah, sekarang itu tinggal 16 lah. Tapi dari beberapa alumni pun yang aktif UKM ini karena seniornya itu masih berkecimpung, seperti Pak Menwan misalkan ya, terus Sanggar Seni ya, walaupun sekarang sudah bergeser hanya teater ya, sudah bidang seni yang lainnya. Nah ini menurut Agam sendiri, bagaimana mengaktifkan UKM-UKM yang sudah ada atau yang dulu ada kita hidupkan kembali. Tadi kan ada peran bahwa bagaimana alumni mengayomi ya. Hanya saja kan begini Kang, bahwa bahwa semua itu ketika membuat kegiatan kembali kepada anggaran pembiayaan. Nah, jadi sekarang ini Ikopin kan bergaimingnya dengan pihak kampus, dengan pihak yayasan kan udah level, udah 3 level atas itu. Seharusnya ini yang disampaikan Ikopin kepada kampus, kepada yayasan untuk menghidupkan, untuk mengaktifkan, mau tidak mau kampus dan yayasan juga ini harus memfasilitasi. Ya, ini kan UKM ini kan di bawah kampus, ini kegiatan mahasiswa ini. Bukan di bawah IKA. Cuma kita karena kepedulian Ikopin ini bergaiminglah, memberikan masukan kepada kampus, berikan masukan kepada yayasan. Ayo, kampus kita akan maju apabila UKM aktif. Tentu kita fasilitasi. Ruangan yang kita sediakan dan tentu kita bantulah kegiatan-kegiatan operasional untuk kegiatan-kegiatan pelaksanaan yang diadakan di masing-masing UKM. Karena kalau ini tidak aktif, kampus tidak akan dilirik oleh orang karena boleh dikatakan mono kegiatan. Kampus megah, tapi kita mono kegiatan. Untuk orang tertarik apabila selain dia belajar, tapi minat dan bakat dia tersalurkan. Nah inilah yang kita pacu, kita berharap bagaimana ini tugasnya IKA lah,
memberikan masukan kepada pihak rektorat, kepada pihak yayasan. Ini salah satu langkah yang harus kita lakukan di dalam pembenahan kesiapan kita untuk kampus kita ini diminati oleh masyarakat. Kalau UKM-UKM ini aktif mengadakan kegiatan, aktif keluar mengikuti kegiatan, insya Allah orang akan kenal. Sering menyabet juara, orang akan kenal. Karena promosi kita banyak. Kampus selain dia mempromosikan pendidikan, juga mempromosikan ekstrakurikuler kegiatan. Sehingga balen. Tapi kalau hanya pendidikan aja yang diinginkan, tapi kegiatan yang lain, ini juga jadi semacam apa namanya, perjuangan yang boleh dikatakan kurang diminati oleh masyarakat. Kalau tadi menyinggung masalah pendidikan ya, kita belajar bahwa ada tingkatan pendidikan ya. Kalau mengacu kepada dulu taman siswa ya yang mengawali ya, ini dengan Soal Media, Puri Handayani ya kan. Untuk di level Ikopin ini sekarang kondisi dengan perubahan ini harapan Kang Rizal ya dengan menjadi universitas dari institut. Nah, ini seperti apa Kang? Ya kalau kita sebenarnya dambaan kita dari dulu ini berubah. Ya karena terus terang aja dulu kalau seandainya ini dulu jadi di negeri kan udah luar biasa. Ini kan keterlambatan, tapi kita kan nggak tahu yang punya yayasan dulu ini ya kan ini. Jadi sekarang dengan berubahnya jadi universitas ini kan sebuah kemajuan. Dan akan banyak jurusan-jurusan yang akan lahir di Ikopin ini. Tidak hanya mungkin multi jurusan akan bermunculan nantinya. Ya. Baik dia juga bukan tidak mungkin ada kedokteran juga di Ikopin ini. Karena dia udah kan tinggal prodi-prodinya aja yang disiapkan kan gitu. Nah, jadi kita bersyukur dengan berubahnya institut menjadi, karena kita tidak bisa menegrikan Institut Manajemen Koperasi. Ya, sekarang diuniversitaskan. Tentu persyaratan yang harus dipenuhi tentu iya. Kalau ingin besar memang multi jurusan tentu ada di universitas. Sebenarnya kalaulah profesional dari dulu ini satu-satunya di Indonesia, ini kebanggaan kita ya. Ya, satu-satunya di Indonesia boleh dikatakan Institut Koperasi, jurusan koperasi. Seharusnya ini kan harus jadi negeri. Dan negeri. Jadi orang melihat kalau negeri berarti orang akan berlomba-lomba sangat untuk masuk ke Ikopin. Tapi karena ini swasta, nah, itu berbagai macam tanggapan pandangan tentang kredibilitas dari kampus itu sendiri. Kaitannya dengan perubahan struktural di Ikopin sendiri Kang ya. Ini bahwa periode sekarang ini tidak ada satupun alumni yang duduk sebagai dalam struktural wakil rektor dan juga dengan akan berakhirnya rektor pun. Nah, itu ke depan ini seperti apa? Sebenarnya itu kan kembali kepada kemampuan. Jangan kita alumni kita merasa kalau kita mampu silakan bersaing. Tapi kalau kita tidak mampu dan tidak layak dan tidak lulus di dalam penilaian dalam untuk menentukan jabatan untuk bisa berkiprah di Ikopin, ya itu kan nggak bisa kita paksakan. Karena untuk menuju ke profesional kita kan mendukung siapapun, tidak harus alumni yang menjadi ini. Tapi bagus, tapi tentu yang bagus itu bagaimana? Penuhilah kriteria. Penuhi kriteria sebagai dosen, penuhi kriteria sebagai jabatan yang mau diinikan gitu. Nah, jadi tentu ini kan jabatan profesional, bukan jabatan titipan, bukan jabatan pemaksaan. Ini harus ini. Justru kita bagaimana ini sekarang ini kita berlomba tentu mungkin dengan pemikiran dari yayasan dan direktorat atau mungkin ada pihak lain yang akan menyeleksi tentang siapa-siapa yang akan duduk di jabatan struktural Universitas Ikopin ini. Tentu orang melihat kapabel tidaknya seseorang.
Oke, Bang Rijal, kembali ke IKA ya, bahwa kita ini sedang melakukan konsolidasi organisasi. Ya. Kedua, kegiatan-kegiatan program kerjanya juga masalah konsolidasi pembangunan pembiayaan. Mungkin dari Kang Rizal, kira-kira setiap kegiatan ini kan pasti kita membutuhkan pembiayaan. Bagaimana kita mengkonsolidasikan dari sisi pembiayaan tadi? Ya. Yang selama ini kan sifatnya baru kondisional. Ya. Harapan kita ini dengan dibentuknya beberapa badan di DPP yang menjadikan harapan itu profit center yang mampu membiayai. Contohnya misalkan kita ada badan bisnis jaringan usaha, minimal kan harusnya membackup. Ya. Membackup kegiatan-kegiatan dari badan kita. Tapi karena ini baru dan belum berjalan, Ya. nah, adapun yang sudah berjalan itu dari Body Club, Ya. kerjasama dengan BPOP untuk sertifikasi profesi. Ya. Nah, kita penyelenggara dan di situ ada kita sedikit membantu jalannya organisasi ya. Riset dan kajian juga belum bisa berjalan karena padahal riset pun bisa menghasilkan dan ya. Kira-kira menurut Agang ini yang bisa mengkonsolidasikan keuangan para audit bagaimana? Ya, sebenarnya kalau udah dibentuk badan usaha itu kan badan otonom. Itu kan harus profesional. Jadi sejauh mana mesin badan usaha ini melakukan potensi-potensi usaha-usaha ini yang bisa mendatangkan income dan bisa sering untuk dengan sharing kepada IKA Ecopin dari segi keuntungannya. Ini kan juga harus profesional mengelolanya. Kemudian apakah ini badan usaha ini badan otonom atau melekat? Itu juga harus jelas. Karena badan usaha ini adalah harus profesional. Nggak bisa kita mencampur adukan badan usaha ini masih melekat tetapi tidak ada pengurus. Sementara kita butuh orang yang profesional untuk mengelola badan usaha ini. Yang kedua, saya masih mengatakan ini juga upaya udah berapa lama ini pengurus baru berjalan. Ini saya lihat 4 bulan kan, boleh dikatakan udah lebih 100 hari kan. Nah, ini bagaimana? Ini yang ini aja dulu, bagaimana pendekatan database keanggotaan ini? Karena di dalam database anggota itu kita akan tahu apa potensi dia juga akan ketahuan. Nah ini kan sampai sekarang kan belum. Maaf, sampai sekarang saya melihat di media-media yang dibikinkan tidak ada sedikit pun yang mencoba untuk mendatabase seluruh alumni-alumni. Sayang. Nah, kemudian kegagalan saya sangat menyayangkan. Seharusnya ada wakil-wakil setiap jurusan duduk di DPP. Wakil-wakil setiap jurusan terus ada duduk di DPP untuk memudahkan komunikasi dengan kawan. Karena masing-masing jurusan itu punya WA dengan anggotanya. Nah ini saya beberapa kali sentil, tapi ini tidak pernah berjalan. Saya nggak tahu dari mana problemanya. Semuanya mengatakan di atas kertas, ya hebat semualah bagaimana untuk program-program, padahal yang vital itu dulu. Bagaimana kita akan menyentuh alumni kalau kita hanya beberapa orang, orangnya itu ke itu. Kegagalan sekali, boleh dikatakan Bapak Basan yang aktif di media sosial. Alumni, boleh dihitung kan, itu mencari. Yang harusnya ribuan ini nggak apa. Jangankan itu. Sebagai YouTuber aja IKA ini kalau dia terdata database itu berapa banyak subscriber dari pengurus IKA udah gaji IKA. Oh, saya menarik kan. Tadi kalau berbicara ke media, Ya. ini saya jawab dulu kan ya. Ya. Ini mengenai database. Ya. Database ini itu sudah kita buat sistem melanjutkan yang kemarin. Itu sudah dibuat. Kedua, kita lagi mensinkronisasikan dengan database tracer study yang ada di kampus. Nah, karena kampus katanya punya data 3.300 alumni. Tapi dia mengakui itu belum update juga. Ya. Kita yang sudah terupdate terakhir di Munas itu kan kurang lebih di 2.000, ada penambahan 200 kemarin.
kita ini kan mungkin bisa menjadi satu awal yang baik ya Iya. ke depan dengan sistemnya juga yang dibuat oleh teman kita. Kedua, kalau saya menjawab di media sosial nih, itu ada pertanyaan nih Kak. Ini media di kita ini kan banyak nih mengatasnamakan IKA. Ya, Nah, itu untung ruginya apa Kak? sebenarnya begini, ini ada beberapa setelah ada dulu alumnus IKA Ikopin, ya kan? Ya, Itu boleh dikatakan ramai. oke. Kemudian ada Alumni. alumni bikin IKA Ikopin, Ya. dari pengurus juga lah. Kenapa ini tidak ramai? Kenapa orang banyak tidak ikut komentar di situ? Ada apa? Ya menarik ya. Ya, berarti ini perlu kaji ulang. Yang kedua, sejauh mana kita pengurus IKA Ikopin yang baru yang terbentuk ini pengurus IKA Ikopin itu menghargai jurusan-jurusan yang ada. Pernah nggak terbit bahwa yang bisa berkomunikasi dengan kawan-kawan itu orang jurusan? Contoh, saya personal 90, saya tahu saya kawan-kawan saya, kami aktif, WA kami punya. Kenapa ini nggak dipakai? Kenapa nggak ada perwakilan dari jurusan masing-masing jurusan? Masing-masing jurusan perangkatan, perangkatan loh Pak, perangkatan. Libatkan mereka, minta mereka untuk menginikan nama kontak seluruh kawan-kawan dia. Ini akan bertambah. Nah inilah akan ketemu semuanya. Jadi ini sekarang kembali kepada pengurus IKA sendiri, kepada DPP. Jadi kalau hanya mengandalkan kawan-kawan yang di depan mata, yang dekat-dekat atau yang ini aja, sementara waktu tidak punya, ini tidak punya, akhirnya membluder. Ini terus terang saja sekarang kacamata di luar, ini boleh dikatakan perjuangan berat bagi DPP IKA Ikopin untuk menyentuh alumni. Dan terus terang aja ini pesan ini di beberapa ini saya sampaikan aja lah sekarang. Ketua IKA Ikopin tidak pernah semenjak ini untuk bermedia sosial. Bagaimana alumni akan aktif kalau ketuanya sendiri tidak pernah aktif? Ini baru sekarang saya sampaikan. Walaupun dua banyak yang masuk begini. Sehingga enggaknya ini kan perekat. Apa kayak mau disampaikan salam kayak apa kayak. Sehingga alumni akan datang, oh ini ketua kita, ini ketua kita. Ada beberapa kawan-kawan saya tanya, apa yang kita aktif itu? Ketuanya aja nggak aktif dong. Ini benar. Seharusnya kan ketua dengan figur dia dipilih, udah dipilih oleh alumni, udah pilih seluruh alumni. Dia kan berani, apa gagasan, apa dia menyapa. Mana program menyapa? Saya berhutang budi, saya berhutang sama kawan-kawan saya ketika ditanya. Yang saya sampaikan ketika ketua itu menang, di kawan-kawan itu ketika masa kampanye. Yang menarik itu adalah program menyapanya. Ini yang kita ketuk hati seorang ketua dan kawan-kawan yang lain untuk aktif bermedia sosial yang sopan. Jangan ego yang dikeluarkan, jangan adu debat. Pengurus jangan coba-coba adu debat di media sosial. Saya terus terang katakan, jangan sekali-kali akan dibully oleh alumni. Percayalah. Jangan coba-coba berdebat. Terima aja lah masukan orang itu. Diam aja, emas. Kapan perlu minta pendapat apa yang terbaik kami lakukan kepada alumni yang memberikan kritik. Daripada kita berdebat di media sosial, akhirnya orang menilai. Dan kita berasa, saya terus terang sampaikan nih kepada Kak Intis, saya salah seorang yang mempromosikan baik di lintasan angkatan 90 maupun di perukunan Minang saya, ya tolonglah aktifkanlah program menyapa itu. Mari bangunlah organisasi ini dengan silaturahmi, bersuaralah di media, sapalah kawan-kawan, sehingga hutang kita lepas.
Ya, saya sampaikan. Kalau nggak saya sampaikan berdosa. Kan kawan menanya mana nih? Kok nggak ada lagi programnya Pak? Kita disindir. Padahal kita yang mengkondisikan. Ya, ya. Nah ini perlu saya harapkan nanti kepada siapapun pengurus yang ada semua itu. Tolonglah seluruh yang namanya pengurus, janganlah bahasanya di media itu yang menimbulkan tanda tanya, yang menimbulkan rendah di mata alumni gitu. Alumni bebas berkritik, tapi jangan pengurus ikut juga untuk adu ini. Sementara apa yang kita sampaikan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Ketika dilihat loh begini, nggak sesuai dengan ini. Jadi kita berharap ini perjuangan berat dari Kang Entis dan kepada seluruh pengurus. Ya, mohonlah kegiatan itu proporsional, kita tunaikanlah yang penting-penting dulu, yang gampang-gampang dulu. Jangan kayak kutu lompat, rapat sini, oh kita mengadakan ini, langsung jalan. Tetapi cobalah terus ya. Garis besar program kerja IKA DPP, IKA IKOP itu seperti apa? Jangka pendeknya apa, jangka menengahnya apa, jangka panjangnya apa? RTL-nya apa, rencana tindak lanjutnya? Jelas output. Nah, mengenai hal itu, ya, jika Rakernas dan Rakernas, itu semua baik program maupun rencana kerja strategisnya, itu kan disampaikan secara hierarki secara ke DPW DPD. Hanya saja mungkin komunikasi DPW DPD dengan anggota di daerah, ya, ini saya juga apakah sudah terbangun atau belum komunikasinya. Satu. Yang kedua, kita ingin mengembalikan secara struktural di anggaran dasar bahwa di level nasional jelas DPP dan provinsi DPW dan di kota kabupaten DPD. Hanya saja ini permasalahannya ada beberapa DPD kan, ini yang masih seperti dulu. Karena mungkin permasalahan mereka dengan anggota alumni yang sedikit, mereka berbaur ya masih satu DPD. Contoh misalkan efektivitas menurut saya itu tidak efektif, ya. Karena itu juga secara anggaran dasar kan tidak memaksimalkan DPD. Nah, DPD itu kan secara pemerintahan jelas, misalkan DPD Kota Bandung, gitu kan, Kabupaten Bandung, gitu kan. Tapi ada beberapa DPD yang masih mempertahankan kan, seperti misalkan contoh Karasuci, ya kan, dengan Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Cianjurnya, gitu kan, atau Priangan Timur itu mencakup Garut, Tasik, Ciamis, dan Pangandaran. Nah, itu kan artinya menurut saya tidak dikenal di anggaran dasar, ya. Dan artinya juga itu untuk komunikasi dengan jarak jauh itu nggak sulit juga, ya. Walaupun sejauh barat Garut sampai ke Pangandaran kan jauh. Kira-kira menurut Agam sendiri sebenarnya karena ada kebijakan. Kalau memang ada udah dituliskan di situ ada DPW DPD, DPP kan tinggal membentuk. Bentuk DPD Sukabumi, bentuk DPD Cianjur, bentuk DPD Kabupaten Kota. Itu kan tugasnya DPD ini. Kalau memang itu tidak sesuai itu kan hanya perkumpulan di luar DPD, di luar anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Dan kita tidak bisa membatasi orang untuk berkumpul. Nah, cuma kalau memang iya, kalau kepingin terstruktur seperti ADRT, ya bikin. Bikin DPW-nya, bikin DPD-nya. Cuma itu akan bisa terakomodir apabila database betul. Kalau database nggak punya, kita kan tidak tahu di mana orang ini berada. Nah, permasalahan gini, database kita punya, ya. Ada dari hasil Munas kemarin yang sudah terdata. Hanya saja acuan dari sebelumnya itu bukan berdasarkan data NIK atau KTP, tetapi mengacu kepada based on. Ya. Contoh kecil misalkan si A KTP-nya Bandung, ya. tapi kerjanya di Jakarta. Ya. Nah, dia itu masuknya DKI. Itu kan kita kan nampak itu kan domisilinya di sana berarti sekarang. Nah, jadi ketika database itu begini, dia namanya jelas, alamatnya jelas, tempat tinggalnya jelas. Kadang-kadang walaupun dia lahir di Bandung tapi tempat tinggalnya dia udah di Jakarta karena udah bekerja di Jakarta. Gak ada masalah, itu berarti kan di Jakarta dia. Jadi sekarang ini kita nggak melihat database itu udah jelas itu
pekerjaan yang jelas di situ. Nah, apa-apanya juga kan tergambar di situ. Nah, cuma sekarang melakukan, saya nggak tahu nih, katanya udah, saya nggak tahu nih, bentuk apa database yang telah dimiliki oleh DPP IKI Kopin. Saya pengen tahu nih bentuknya, binatangnya seperti apa nih? Ya secara terstruktur kan jelas, database ini kan jelas. Nama boleh dikatakan NRP tahun angkatan dia kan jelas nih, jurusannya apa. Domisilinya sekarang di mana? Asalnya sini, domisilinya sini. Pekerjaannya apa? Nomor kontaknya. Jadi jelas. Itu yang dikatakan database. Tetapi kalau kita seperti dibicarakan, kita udah ada punya data itu aja. Tapi alumni nggak tahu, ya betul apa tidak. Nah ini yang dituntut sekarang ini bagaimana kita akan bisa meminta partisipasi alumni kalau hanya yang hadir hanya beberapa orang saja. Kalau yang hanya bercucuan hanya beberapa orang saja, sementara alumni itu banyak. Dia bukan malas ngomong, dia mendengar, melihat, banyak yang melihat. Cuma nggak mau komen karena apa? Nah inilah yang perlu diperbaiki oleh DPP IKI Kopin, mencarikan solusi yang terbaik. Nah tentu betul-betul alumni itu akan aktif, berperan aktif apabila dirasa ada nilai dan manfaat dari IKI ini sendiri. Mungkin itu jadi terima kasih ini Kang. Saya juga nggak bisa lama-lama ini. Sebenarnya saya pengen banyak nih bercerita tentang ini. Ini salam nih kepada Ketua Kang Ente Sutisna, seluruh pengurus DPP. Kebetulan saya datang dari Dumai langsung karena ada undangan ini, dan insya Allah saya besok juga bertolak langsung ke Riau. Jadi malam ini saya berangkat ke Jakarta. Jadi terima kasih nih Kang Heri, Kang Hakim, Kang Heri. Ya betul, saya coba bersama Kang Heri Kuswanto, angkatan 90 dan Tahya tadi. Kami udah janjian, oke lah kita cobalah. Ini saya hanya membuktikan, kepingin lah saya besok ini. Saya berharap bisa berjumpa dengan ketua, karena hanya di media aja, di ini aja, ditelepon di WA aja. Ya, apa boleh buat. Dan salam buat semuanya, sukses selalu. Dan tentu apa yang saya sampaikan tentu kalau ada nggak enaknya mohon dimaafkan, maklumlah. Apa yang terasa itu yang kita sampaikan, dan apa yang masuk ke WA kita dari kawan-kawan, itulah buah bibir mereka yang harus disampaikan. Mungkin pada kesempatan ini Bang Heri yang memfasilitasi ini untuk podcast di acara buka bersama ini. Sebenarnya saya udah mau langsung aja tadi nih, nggak tahu nih kita foto dulu. Kita jumpa di sini kan gitu. Oke, terima kasih semuanya. Salam dari pelosok. Baik, terima kasih Kang Sejal dari Dumai yang sudah hadir menyempatkan waktu, dan bincang-bincang tadi sungguh menarik juga ya. Artinya yang biasanya disampaikan di media sosial sekarang bisa disampaikan langsung melalui offline dengan kita di DPIK khususnya. Terima kasih masukannya dan gagasannya. Semoga ini menjadi hal yang baik ke depan untuk kita semua perbaiki, baik sekarang maupun yang akan datang. Baik, terima kasih kepada Kang Gus Rijal, dan ucapkan selamat jalan sampai tujuan. Selamat Kang.